الفتح العالمي شافينا رسول محمد الوالي من البيت والفتح زار والحسن حسين وسلام صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعين وليد الباقي اسمه حجي الله محمد بن عيسى والأستاذ الفقيه المقدم محمد علي بعلي والشيخ أبو بكر بن سالم والحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد الخضر من الشافعي سمي له الحبيب حيدر بن موسى الهندوان والحبيب والحبيب بن مسلم علي الهندوان وأصولهم وفرج من ساداتهم الأنبياء وأصولهم وفروعهم سمي له الشيخ محمد راشد البجري مولا قلم المؤذن عبد الله بن مولا سقومبول أن الله إلى درجات في الجنة ويكثر مطلوباتهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هدينيه وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يكذف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة ويزعجهم إلى سلوك السبيل السعيدة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعادة. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat karunia serta taufik dan inayahnya, sehingganya kita bisa bersama-sama duduk di sini untuk memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberang timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tercurah untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini kelak menghantarkan kita ke tempat terbaik di sisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama guru-guru kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwani rahimakumullah, qala al-Imam al-Haddad fi kitabih Risalatul Muawanah wal Mudhahar wal Mu'azarah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dharain. Amin radhiyallahu ta'ala wa ankum ila anqal. Kemudian kita sampai kepada di mana beliau mengatakan annal insan la yakhlu ihda thalathi halat, bahwasanya thumma inna niyah tutlaqu wa yuraddu biha ahadul ma'nayain, bahwa kemudian yang namanya niat itu kalau kita melihat dari segi maknanya maka terbagi menjadi dua makna. Al-awwal, adapun yang pertama, anna niyah ibaratun an ghardika alladhi hamalaka ala azmi wal amal wal gaul, wa takunu niyatu bihadzal i'tibar fil aktsari khairan min al amal in kana khairan wa syarran minhu in kana syarran. Wa qad qala alaihi salatu wasalam niyatul mu'min khairun min amalihi fanzur kaifa khassal mu'min bidzikr. Kemudian kata Al-Imamul Haddad, jika kita melihat makna dari niat, kalau kita melihat dari makna niat itu, kata beliau, yang namanya niat itu yang pertama adalah ibarah tentang penjelasan bagaimana anaghardika, tentang apa yang menjadi tujuan kita, sehingganya tujuan kita itulah, kata beliau, yang membawa kita untuk melakukan yang namanya azam, kemudian amal, ataupun kemudian sampai kita mengucapkannya. Jadi ada niat, ada azam. Jadi ada azmun. Azmun itu ain, zai sama mim. Azmun itu kalau diartikan secara bahasa maka sama kemudian dengan niat, tetapi berbeda kemudian antara niat dengan azmun. Kalau azmun itu sekedar ujar kita tuh hanya hendak aja, itu azmun. Kalau niat itu, kalau kata ulama, itu berbarengan dengan gawiannya. Makanya makna niat itu di dalam kitab fikih dijelaskan qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Kita bermaksud untuk melakukan sesuatu sambil kita menggawi. Makanya di dalam ibadah itu kita niat itu pasti berbarengan dengan ibadahnya.
Kayak kita niat sembahyang, sambil angkat takbir, sambil kita niat. Kayak kita kemudian berwudu. Berwudu itu sambil kita membasuh muha, sambil kita berniat. Nah, itu yang namanya niat. Jadi niat itu berbarengan dengan gawiannya. Jadi sambil menggawi, sambil berniat. Nah, itu yang namanya niat. Adapun pelafatannya, arti mengucapkannya nih, itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu ketika kita kemudian menggawi apa yang kita niatkan tadi, dari sembahyang misalnya, ataupun kemudian berwudu ataupun segala macam. Nah, itu berbarengan dengan gawiannya. Nah, itu yang namanya niat. Sedangkan azm atau azmun itu hanya sekedar kehendak aja. Misalnya lah taniat pangnaja, kita kan rancak itu nih, taniat pangnaja hendak ke Martapura aja, padahal kada tulak lagi nih. Nah, itu ngarannya azmun, lain niat. Kalau kemudian niat itu sambil tulak, sambil kita berjalan nih, hendak sudah di kendaraan kan, hendak ke Martapura aja sambil berjalan. Nah, itu namanya niat. Itu bedanya azmun lawan niat. Nah, maka yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi tujuan kita, itu yang kemudian maulah kita, lalu kemudian alal azam, lalu ada keinginan. Ya, misalnya kita nih, tujuan kita kan kemudian misalnya hendak sembahyang, lalu kemudian ada azamnya di dalam diri kita, mudahan kena kawa sembahyang berjamaah, itu sudah azam. Kemudian ada amal karena kita sampai kemudian adzan duhur misalnya, lalu kita tulak ke masjid. Nah, ini langkah kaki kita ini termasuk kemudian salah satu perwujudan dari niat kita. Dari kita hanyar hendak, kemudian kita berjalan ke masjid misalnya, atau berjalan ke ampah berwudu segala macam. Nah, itu yang namanya jalan menuju untuk ibaratnya mewujudkan niat kita tadi. Sampai legaul, sampai kita mengucapkannya. Nah, itu yang kemudian dikatakan sebagai niat. Sehingganya kata beliau, wa takunu niyah bihadzal i'tibar fil aktsar khairan minal amal in kana syar'an. Sehingganya niat yang menurut penjelasan beliau yang ini tadi, sehingganya bilanya kita tuh niat baik, pasti amalnya baik. Bilanya niatnya buruk, pasti gawiannya pun kemudian empat buruk. Sehingganya kemudian baginda Rasul mengatakan niatul mu'min khairun min amalih. Sehingganya niatnya seorang mukmin itu terkadang lebih baik daripada amalnya. Kenapa niat lebih baik daripada amal? Karena terkadang niat itu insya Allah pasti ikhlas. Kita bilanya niat tuh pasti ikhlas. Kalau ada orang niat kada ikhlas, pasti niat ikhlas. Apalagi bila garing, sudah digaring lah niat ikhlas luar biasa. Kena aja bilanya sembuh hendak sedekah, kena aja bila sembuh rajin beribadah, kena aja sembuh kayak ini. Niatnya semuanya baik, ikhlas. Tapi ketika amal bisa jadi kemudian kada ikhlas. Kenapa bisa kada ikhlas? Bisa jadi kemudian entah karena ada ingin dipuji orang, entah karena hendak dilihat orang. Ketika amal berbeda dengan niatnya. Karena di situ kemudian dikatakan niatul mukmin khairun min amali. Terkadang niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Karena kita godaannya di amal itu kemudian lebih banyak. Karena syaitan itu pasti menggoda kita di dalam hal yang buruk. Bilanya inya kada kau menjerumuskan kita kepada hal-hal yang kada baik, maka inya sudah mulai kemudian masuk ke dalam ibadah kita, amal baik kita. Sehingganya ketika kita ibadah, kita kemudian diulahnya merasa orang yang paling ahli ibadah. Ketika kita berbuat baik, kita merasa orang yang paling baik. Ketika kita nangkai ini, nangkai itu, kita diulah merasa seakan-akan lebih dari orang lain. Makanya itu kemudian tipu daya syaitan yang kemudian merubah atau ibaratnya mengganti yang awalnya niat kita baik menjadi ketika pengamalan itu berubah menjadi kada baik. Maka itu makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, makna tsani, ananiya ibaratun an qasdika fi'li syai' wa azmika alaih. Wa hadhihi niyyah la takunu khairan min al-amal walakin la yakhlu insan inda azmihi ala fi'li syai'in min ihda thalathi halat. Kemudian yang makna yang kedua kata beliau adalah ibarah tentang kemudian bagaimana qasdika, maksud kita untuk melakukan sesuatu, wa azmika alaih, dan sekiranya kita berazam untuk menggawinya. Misalnya kita hendak sembahyang, kemudian hendak sembahyang nih, lalu kita berazam hendak sembahyang. Maka inilah kata beliau yang kebanyakan manusia di dalam makna niat yang kedua ini.
Sehingganya kebanyakan dari kita itu kemudian di makna yang kedua, bilanya hendak menggawi kemudian lalu terlintas di dalam hati hendak sembahyang, lalu kemudian kita menggawinya. Nah ini kita yang berada di kebanyakan, kata beliau, kita ini berada di makna yang kedua. Sehingganya wala apa al insan la yakhlul insan inda azmihi ala fi'li syai'in min ihdatsala. Sehingganya manusia itu di dalam keinginannya hendak melakukan segala sesuatu tadi, di dalam niatnya itu kadang pernah lepas dari tiga keadaan. Yang pertama al-ula ayazim wa ya'mal. Yang pertama inya berniat atau mulai berkehendak nih. Wa ya'mal kemudian digawinya. Jadi imbah berniat langsung digawi. Nah ini yang pertama. Kemudian wathaniyah yang kedua ayazima wa la ya'mal. Berniat tapi kadang menggawi. Ma'al qudrah 'alal amal, padahal inya mampu untuk menggawi. Jadi yang pertama tadi kan berniat langsung digawi nih. Nah yang kedua ini sudah niat tapi kadang menggawi, padahal inya mampu untuk menggawi sebenarnya. Sehingganya wa hukmu hadhil alah wallati qablaha qad atam mubayyinan fi ma rawa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya orang yang pertama tadi, yang pertama yang berniat langsung menggawi, ataupun yang kedua tadi berniat tapi kadang menggawi dengan kemampuan inya menggawi, ini sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda Rasul menjelaskan innallaha katabal hasanat wa sayyiat. Sesungguhnya Allah itu telah menetapkan perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang buruk. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian baginda Rasul menjelaskan lebih detail lagi, faman hamma bihasanatin. Ini penjelasan dari pertanyaan Puri minggu lalu. Yang mana ajar baginda Rasul, barang siapa yang hendak melakukan sebuah kebaikan, falam ya'malha, kemudian inya kada mampu. Artinya entah ada udzur atau apa segala macam, maka katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Artinya dapat pahala satu. Bilanya ini nih berniat, kemudian kada kau menggawi, entah ada udzur apa segala macam, maka dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Fa in hamma biha fa'amilha. Seandainya kemudian inya berniat menggawi, kemudian digawinya juga, sudah niat kemudian digawi, ini dari segi kebaikan. Kemudian maka jar kemudian kata bahwa innahu asyral hasanat, maka jar kemudian Allah berikan kepadanya 10 kebaikan sampai ila sab'imi'ati di'fin ila ad'afin katsirah, bahkan berlipat ganda sampai 700 kali lipat. Jadi tergantung kemudian apa yang ia niatkan. Jadi misalnya sudah niat kemudiannya kau menggawi, maka bisa jadi Allah lipatkan 10 kali lipat, ada yang 20, ada yang sampai 700 kali lipat, yang kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibaratnya ada sebagian kemudian di dalam fadhail ibadah, bahkan didapat di dalamnya dikatakan bagian Rasul mengatakan saking banyaknya nih, itu jadi kemudian malaikat sampai kada sanggup mencatat pahala dari apa yang sudah ia niatkan tadi. Makanya di awal kitab Imam Al-Haddad mengatakan kita bagaimana mengatur dan kemudian ibaratnya memperbaiki niat kita. Kemudian yang selanjutnya beliau lanjutkan, wa in hamma bisayyatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang kemudian ingin atau ada niat kada baik, artinya hendak menggawi nang kada baik nih, falam ya'malha, kemudian kada kau menggawi, maka kata Allah innahu hasanatan kamilah, maka Allah berikan atau catat inya itu satu kebaikan, dengan catatan inya tadi kada kau menggawi karena inya kemudian meninggalkannya karena takut kepada Allah, bukan karena ada penghalang yang lain. Kayak hendak mencuntan kan, soalnya kita contohnya nih hendak mencuntan jar, lalu misalnya ada orang berjaga lah atau orang yang kada guring lah apa segala macam, lalu kada jadi nih. Nah ini tetap kemudian kada dapat pahala. Tapi kada dapat juga, tapi kada dapat dosa juga. Tapi kada dapat dosa, kada dapat pahala. Karena meninggalkannya bukan karena Allah, tapi karena ada penyebab lain. Kemudian selanjutnya kata baginda Rasul, fa in hamma biha fa amilha katabahallahu sayyi'atan wahidah, dan barang siapa yang berniat melakukan kejelekan atau nang kada baik nih, maka kemudian sampai kawa menggawi, maka Allah berikan kepadanya satu keburukan. Arti bilanya kada kawa nih, bilangnya tegawi, sudah niat sampai tegawi, itu hanya satu keburukan. Lihat kemudian perbedaan orang yang niat buruk lawan niat baik.
Kalau niat baik, kalau ingin sampai tegawi itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau niatnya kemudian kada baik, maka walaupun tegawi kemudian tetap Allah tulis kemudian satu keburukan. Saking rahmatnya Allah kepada kita. Maka ini yang kemudian diberikan keberkahan, diberikan kepada umat baginda Rasul yang kada diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nah, ini keistimewaannya umat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, itu yang kedua. Adapun halah yang ketiga, keadaan ketiga, ayazima ala fi'li amri la yastati'u fi'luhu fayasiru yaqulu law istata'tu amiltu falahu niyatun ma lil amil wa alaihi ma alaih. Kemudian orang yang ketiga yang hendak melakukan sebuah ketaatan tapi inya kada kawa menggawi, maka jar kemudian fayasiru sampainya mengatakan law istata'tu amiltu, seandainya jar aku diberikan Allah kemudian kemudahan atau Allah berikan kemudian kuasa atau Allah berikan istilahnya diberikan gasanya nih kemampuan, maka aja pasti aku gawe. Kayak misalnya kemudian di sini dicontohkan oleh baginda Rasul, maka dalilnya kemudian baginda Rasul mencontohkan annasu arba'atun, manusia itu ujar baginda Rasul ada 4 macam. Yang pertama kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahullahu ilman wa malan fa huwa ya'mal fi malihi bi ilmihi fayaqulu akhar law atani Allahu mithla ma atah amiltu mithla ma amilahu fahuma fil ajri sawa. Kata baginda Rasulullah SAW, yang pertama ada seorang laki-laki atau seorang manusia yang Allah berikan keilmuan, yang Allah berikan harta dan segala macam, sehingganya inya kemudian membelanjakan hartanya dengan ilmunya. Artinya karena inya ini orang yang berilmu, orang yang kaya, sehingganya apa yang inya miliki itu dibelanjakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disumbangkan, misalnya disedekahkan, atau pokoknya walhasil diberikan kepada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingganya orang-orang yang melihat, ada orang lain yang melihat, kata baginda Rasul mengatakan lau atani Allahu mithla ma atah amiltu mithla amilahu, seandainya Allah memberikan kepadaku seperti yang Allah berikan kepadanya, niscaya aja aku akan ibaratnya aku akan melakukan hal yang sama. Artinya seandainya diberikan harta nih, maka aku hendak sedekah. Seandainya diberikan ilmu, maka aku ingin kemudian melakukan apa yang sudah ia kerjakan. Maka kemudian kata baginda Rasulullah SAW, fahuma fil ajri sawa, mereka di dalam hal ini kemudian pahalanya sama. Artinya kemudian kalau seandainya kemudian inya ini sudah niat di dalam hatinya, kalau kemudian diberikan kemudian hal yang sama, inya pun mengerjakan hal yang sama, maka pahalanya sama. Maka yang ini tadi, yang orang nang kada diisi tadi nih, tetapi kemudian niatnya sama aja. Seandainya Allah berikan harta aja, aku hendak sedekah nang kayak si fulan ya. Atau bila diberikan harta aja, kemudian hendak melakukan ini segala macam, maka orang yang kada diisi tadi, walaupun ibaratnya inya nisam, ibaratnya kada diisi apa-apa, tetapi jar baginda Rasul di dalam pahalanya ini sama. Nah, ini kemudian di dalam para ulama mengatakan istilahnya ini namanya ghibthah. Jadi ada ghibthah, ada hasud. Jadi ada dua, ada hasud, ada ghibthah. Beda tetapi kemudian hampir sama. Serupa tapi tak sama. Kalau ghibthah tadi keinginan kemudian kalaunya misalnya Allah berikan hal yang sama, maka aku ingin mengerjakan hal yang sama. Artinya bila diberi ini jasa segala macam. Nah, ini namanya ghibthah. Ini dianjurkan ini kada dilarang oleh para ulama. Tetapi berbeda dengan hasud. Kalau hasud itu tamanna zawalu ni'am an sahibihi. Jadi kita berharap orang yang ibaratnya orang ini diisi kekayaan atau ilmu atau apalah, tetapi kita kemudian harapan kita di dalam hati mudahan Allah hilangkan nikmatnya. Nah, itu namanya hasud. Jadi ada hasud, ada ghibthah. Kalau ghibthah tadi kita berharap diberikan hal yang sama untuk melakukan hal yang sama, maka ini kemudian namanya ghibthah. Kalau hasud tadi misalnya lah orang diisi contoh aja langsung kita kepada kisah yang membuat setan pun kemudian lari dari orang yang memiliki sifat hasud di dalam hati. Konon dikatakan dahulu ada satu orang yang
memiliki penyakit hasud di dalam dirinya. Iri dengki nih, hasud itu iri dengki. Jadi ketika tetangganya berisi sapi, lalu sapinya ini beranak. Konon di dalam riwayat jar anaknya itu 2. Jadi jar kemudian ujar nang orang nang hasud nih. Lalu apa ibaratnya ujar gitu istilahnya ini apa? Galau karena melihat tetangga nih diberikan kenikmatan sapinya beranak. Lalu nang hasud nih galau nih. Lalu datang kemudian iblis kepada orang nang galau tadi. Jadi jar kenapa jar ente nih pina pusang nih. Jadi jar nang hasud tadi tetangga aja sapinya beranak. Mbak tuh ya kenapa aja? Kawal aja ikam aja kemudian semua ulah supaya sapinya mati. Jadi jar iblis nih kada kawanya itu lain kuasaku membunuh, menghidup dan mematikan hewan ataupun makhluknya Allah itu bukan kuasaku. Maka ujar iblis kayak ini aja, daripada ente jar kemudian berharap sapi orang tetangga nih mati, kayak ini aja dah aja. Ku beri ikam sapi 3. Tadi kan 2 nih beranak, kada aja ku beri ikam sapi 3. Jadi ujar nang hasud tadi aku kada hendak sapi, aku hendak sapi tetangga tuh mati. Jadi jar iblis kayak ini aja dah. 2 kali lipat, aku beri ikam jar 6. Jadi jar orang hasud tadi kada hendak sapi, hendaknya kemudian sapi tetangga tuh mati. Jadi ujar iblis kalau kayak itu sudahlah ente hidup sendiri. Lalu kemudian iblis pun lari dari orang yang hasud. Saking buruknya yang namanya penyakit hasud. Nah itu beda. Kalau hasud tadi kita mengharapkan hilangnya nikmat yang dimiliki orang lain, tetapi kalau ghibtah tadi kita berharap diberikan hal yang sama yang Allah berikan kepada orang lain, dari kenikmatan, dari rezeki, dari apa segala macam. Kita berharap agar kita bisa melakukan hal yang sama. Nah ini diperbolehkan di dalam syariat kita. Artinya kita berharap nih, seandainya Allah berikan harta aja hendak sedekah maka orang yang seperti ini kata baginda Rasul, walaupun ia kada berisi apa-apa, maka ia kemudian tetap mendapatkan pahala yang sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, warajulun atahullahu malan walam yu'tihi ilman fahuwa yakhbitu fi malihi bijahlihi fayaqulu akhar law atiyallahu mithla ma atah amiltu mithla amilahu fahuma fil wazri sawa. Kemudian yang kedua kata baginda Rasul, ada seorang manusia yang Allah berikan kemudahan di dalam hal rezeki. Artinya mungkin orang ini hidupnya sugih kanlah, kaya raya apa segala macam, tetapi jar kemudian walam yu'tihi ilman, tetapi Allah kadang memberikan keilmuan kepada orang yang kaya tadi. Maka jar kemudian fawa yakhbitu fi malihi wa bijahli, sehingganya ia membelanjakan hartanya pada hal-hal yang kemudian tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah kemudian misalnya baik itu di hal-hal yang tidak diridhoi ataupun perkara-perkara yang istilahnya mubah. Artinya boleh nih. Entah itunya bermegah-megahan dalam makan misalnya, atau ibarat dipakai berjalanan, kan banyak nih wah ini. Jalan-jalan ke luar negeri. Artinya ke Eropa, kemana segala macam nih, dibelanjakan pada hartanya kepada hal-hal yang kemudian tidak ada pahala atau tidak bernilai pahala di dalamnya. Kemudian ada orang lain yang mengatakan, ya Allah jah nyamannya jah hidup orang tuh berjalanan, jar mobil mewah apalah segala macam, sehingganya jar kemudian sampai mengucapkan seandainya Allah aja memberikan hal yang sama, diberikan harta nih, maka akan melakukan hal yang sama. Artinya hendak berjalanan juga nih, hendak berjalanan, hendak ini maka jar baginda Rasul fahuwa fil wazri sawa, maka orang yang ini walaupun dia kada diisi apa-apa, maka jar kemudian dosanya atau kelak di akhirat hisabnya sama. Naudzubillah waliyadzubillah. Makanya kata di dalam ini dikatakan ada orang yang kaya dihisab kayak orang miskin. Ada orang yang kaya hisabnya hisab orang miskin. Ada orang miskin hisabnya orang kaya. Naudzubillah waliyadzubillah. Orang yang kaya hisabnya hisab orang miskin, yang terkadang kemudian hartanya itu dibelanjakan di jalan yang diridhoi oleh Allah, dihabiskan hartanya pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia berharap, ya Allah seandainya jar kemudian harta ini bukanlah milikku sehingganya aku tidak diberatkan di dalam hisabku, maka jar kemudian kelak orang-orang seperti ini itu hisabnya layaknya orang-orang miskin. Ada orang yang miskin hisabnya orang kaya. Naudzubillah, sudahlah di dunia miskin, di akhirat hisabnya orang kaya. Kenapa jar kemudian demikian? Ini adalah orang-orang yang berangan-angan
Ya Allah aja seandainya berduit nih aja, hendak kayak aja berjalanan aja ke luar negeri lah, berjalanan ke Eropa aja, hendak melihat ini itu apalah segala macam. Walaupun ini kada diisi apa-apa, maka jar kelak kemudian hisabnya itu kemudian sama dengan orang yang kaya. Naudzubillah waliyadzubillah. Sudahlah di dunia sengsara, di akhirat pun kemudian hisabnya paling lawas. Maka naudzubillah waliyadzubillah. Maka inilah kata baginda Rasulullah SAW, orang yang apa yang dijelaskan oleh baginda Rasul, yang orang yang ketiga yakni kemudian inya berniat untuk melakukan sesuatu tetapi kada kau menggawi, maka bisa jadi mendapatkan pahala ataupun dosa yang sama tergantung apa yang ia niatkan. Nah itu perkara niat. Kemudian yang selanjutnya faslun wa alaika. Kemudian yang selanjutnya faslun, kita sampai kepada bab yang selanjutnya, ya akhi wa alaika ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatika wa lahadhatika wa tarfatika wa khataratika wa iradatika wa sairi halatika wastash'ir gurbahu minka wa'lam annahu nadhirun ilaika wa muttali'un ilaika la yakhfa alaihi minka khafiyah. Di dalam bab ini kemudian Imamul Haddad menganjurkan kepada kita atau memerintahkan kepada kita, ujar beliau, wa alaika ya akhi, dan hendaklah wahai saudaraku, engkau itu ujar sidin bimuraqabatillahi ta'ala, merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fi harakatika, di dalam gerakmu, diammu kata beliau, ataupun kemudian ibaratnya tarfatika, setiap lirikan mata kita, setiap kedipan mata kita, bahkan apa yang terlintas di dalam hati kita, keinginan-keinginan itu semuanya seharusnya kita merasa bahwa semuanya Allah itu jar kemudian dekat dengan kita. Artinya siapa yang kada tahu bahwa Allah itu adalah zat yang maha sempurna, zat yang maha mengetahui. Bahkan kemudian Al-Imamul Haddad mengatakan la yakhfa alaihi minka khafiyah, bahkan kemudian Allah itu tidak pernah tersimpan dari Allah itu segala sesuatu yang di dalam hati pun nih. Nah istilahnya kita aja nang tahu, itu Allah tahu apa yang terlintas di dalam hati kita. Sehingganya di dalam firman-Nya Allah mengatakan wa ma ya'zibu an rabbika min mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama. Sehingganya tidak ada yang tersembunyi dari Allah walaupun itu sebesar biji dzarrah. Artinya yang kayak biji wijen yang ada di onde-onde itu, walaupun seitu aja jar kemudian yang tersimpan di dalam hati kita, itu Allah kemudian pasti tahu. Artinya kada ada yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingganya wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, walaupun kita mengatakan di lisan kita kada, tetapi berbeda dengan apa yang di dalam hati, Allah itu jar kemudian fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, Allah bahkan tahu yang paling tersembunyi pun di dalam hati kita, itu Allah tahu. Jadi Allah kemudian kada ada yang tersembunyi dari Allah. Apapun yang kita tutup, yang kita simpan apa segala macam, itu Allah tahu. Kada ada yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'aka aina ma kunta, sehingganya Allah itu terus ada bersama kita, bila ilm wal ihata, dengan ibaratnya pengetahuan Allah. Artinya Allah itu meliputi kita dengan keilmuan yang dengan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah itu tahu apa yang kita gawi, apa yang kita simpan, apa yang kita ucapkan, apa yang ibaratnya di dalam hati yang kita sembunyikan, apa itu semuanya Allah tahu. Sehingganya fastahi min maulak haqqal haya, sehingganya malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Artinya bilanya kita nih hendak menggawi apa aja nih lah, apa aja misalnya, baik itu gerakankah ataupun ucapan ataupun yang tersimpan di dalam hati ataupun ya, sebenarnya kemudian Allah tahu bil ilmi wal ihatah wal iktidar, sehingga Allah kemudian tahu dengan ilmu dengan zat Allah yang kemudian maha tahu dan segala macam, itu Allah tahu. Sehingganya fastahi minallah, maka malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Seharusnya kita nih malu kepada Allah atas apa yang sebenarnya hendak kita gawi ataupun yang sudah kita gawi. Sehingga Imam Nawawi mengatakan wajtahid ala yaraka haitsu nahak wa la yafkiduka haitsu amarak. Sehingga jangan sampai jar kemudian Allah itu melihat kita pada hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan jangan sampai Allah kehilangan kita di dalam perkara-perkara yang Allah perintahkan kepada kita. Wa'budu ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Sehingganya beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau kemudian melihat
kepada Allah, kalau kita kada bisa jar kemudian saat beribadah seakan-akan melihat Allah, maka fa'ilam takun tara fa'inna yarak, maka merasalah bahwa kita ini kemudian sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya dulu jar kemudian di dalam kitab di dalam kitab Akhlaqul Banin, ada kitab Akhlaqul Banin, itu ada sebuah kisah yang mengisahkan tentang beberapa orang murid. Mungkin kita mungkin kita rancak mendengar. Ada 3 orang murid yang belajar kepada 1 orang guru. Yang mana murid-murid lain ini bahiri lawan seikong nang disayangi lawan guru tadi. Jadi di antara 3 ini ada nang 1 kemudian disayangi ban lawan si gurunya. Lalu kemudian nang berdua ini modelnya protes lawan gurunya. Artinya kenapa jar kemudian nang 1 ini pindah disayangi benar. Kadang kayak kami ini modelnya kada diperhatikan apa segala macam. Jadi jar gurunya kalau hendak tahu kita lihat esok. Lalu kemudian esok harinya masing-masing murid tadi yang bertiga nih diberikan 1 ekor ayam. Masing-masing diberi ayam seikong. Nah seikong. Kemudian diunjuki lading masing-masing. Jar gurunya esok jar bawa ke sini tetapi dalam keadaan sudah disembelih. Tapi dengan syarat ujar gurunya, sembelihlah di tempat yang kedada orang yang melihat. Artinya kedada yang tahu, di tempat yang kedada yang tahu, di tempat kedada yang melihat. Pokoknya harus tersembunyi ujar gurunya. Lalu sudah ini bulikkan masing-masing nih, bulik ke rumah. Isuknya nang 2 nang bahiri tadi membawa ayam dalam keadaan sudah disembelih. Sedangkan nang disayangi sidin tadi belum disembelih. Lalu ujar gurunya betakon lawan yang berdua tadi, di mana jar menyembelih? Seiku menyambat di anu, jar seiku di sini. Lalu nang betakon lawan nang disayangi guru sidin tadi, kenapa aja belum disembelih? Jadi ujar nang disayangi tadi, ulun nih jar hendak menyembelih di mana? Di kamar jar, kemudian bujurnya kadang melihat tapi Allah tahu. Di hutan ya di mana semua tempat sudah ulun cari, bujur orang kadang melihat tetapi Allah tahu dan Allah maha melihat. Jadi ujar gurunya, nah itu nang maulah aku lebih sayang kepadanya ketimbang kalian berdua. Karena apa ujar gurunya? Karena masih merasa aman dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita semua ini ujar guru sidin kada pernah lepas dari yang namanya pandangan, penglihatan dan kemudian pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya ada kebiasaan orang-orang Hadramut bila hendak guring atau hendak bangun guring itu pasti mengucapkan jar kemudian Allahu nadhiri, Allahu syahidi, Allahu muraqibun bi. Allahu nadhiri ya. Jadi bila jalan bangun tuh Allahu nadhiri, Allah melihatku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allah muraqibun bi, dan Allah selalu mengawasiku. Sehingganya bila nyainya jar kemudian orang-orang Hadramut yang mengucapkan 3 perkara ini, inya merasa dilihat, inya merasa disaksikan dan inya merasa diawasi, maka hari-harinya kemudian yang di hari-hari yang dijalaninya inya merasa bahwa inya kada pernah lepas dari pandangan Allah, kada pernah dari persaksian Allah dan kada pernah lepas dari pengawasan Allah. Sehingganya apa yang inya lakukan semuanya kemudian dalam batas-batas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika berkaitan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka ia menjauhi karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam mengatakan wa man tara'aita min nafsika takassuran an ta'atihi aw mailan ila ma'siyatihi fadzakirha bi anna Allah yasma'uka wa yaraka wa ya'lam sirraka wa najwa. Sehingganya ujar Imam Haddad, kalau kita nih jar mulai merasa koler, bila kita nih merasa koler beribadah, merasa koler berbuat taat, merasa koler berbuat kebaikan, atau ujar mailan ila ma'siyatihi, atau kita ini sudah mulai hendak menggawi maksiat kepada Allah, maka jarsidin fadzakirha, maka ingatkanlah nafsu kita bi annallaha yasma'uka wa yaraka wa ya'lam sirraka wa najwa. Maka ingatkanlah diri kita bahwa kemudian bahwa sesungguhnya bila kita nih mulai koler atau hendak bermaksiat, maka ingatkanlah diri kita sesungguhnya Allah mendengar apa yang kita ucapkan, Allah melihat apa yang kita kerjakan, dan Allah maha tahu baik yang kita nampakkan ataupun apa yang kita simpan. Sehingganya bilanya kita atau mengingatkan diri kita, bilanya Allah maha melihat, Allah maha mendengar segala macam, berarti kita kemudian kembali lagi kemudian untuk semangat di dalam taat dan ibadah, dan kita semangat untuk menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata beliau fa ilam yufitha,
bilanya kada bermanfaat juga nih, artinya kada ada pengaruh. Sudah diingatkan jar bahwa Allah Maha melihat apa segala macam, kada ada pengaruh. Mungkin bukan kada ada pengaruh lah, biasanya kita itu lebih sering lalainya. Artinya kita nih merasa aman dari pengawasan Allah, merasa aman dari pendengaran Allah apa segala macam, merasa ibaratnya nang kita gawe ini ibaratnya bujur aja nih sebenarnya Allah itu tahu, tapi kita lebih kelalai sebenarnya. Artinya kemudian walaupun tahu tetapi kita merasa aman. Nah ini yang kemudian kata Imam Al-Haddad fa'ilam yufita, kalau kada ibaratnya kada ada faedahnya jadi kada bermanfaat juga, kada ada reaksinya nih, kada ada efeknya, sudah diingatkan kayak itu juga, maka jangan kemudian likusri maka fadhkur laha makanul malakainil karimaini alladaini yaktubanil hasanat wasayyiat, maka ingatkanlah diri kita bahwa ada malaikat di kanan kiri kita yang mencatat kebaikan dan mencatat keburukan. Artinya bilanya kita nih hendak menggawi maksiat, ingat oh ini ada malaikat yang mencatat dosa-dosa kita. Bilanya kemudian kita koler beribadah, koler berbuat taat, koler berbuat baik, ingat akan setiap apa yang kita kerjakan itu ditulis oleh malaikat sehingganya menjadi tambahan di catatan amal kebaikan kita. Supaya apa jar kemudian? Supaya kita semangat berbuat baik, semangat beribadah, dan semangat meninggalkan maksiat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idh yatalaqqiyal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimal, qa'idun ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun wa atid." Tidaklah kemudian dua orang yang saling bertemu, maka kemudian ada orang yang mencatat min qaulin, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, itu ada yang mencatat, raqibun atid, ini raqib dan atid, malaikat raqib dan malaikat atid yang mencatat segala sesuatu yang kita kerjakan di muka bumi ini. Fa ilam tata'athar bihadza tadzkir, kalau kemudian sudah diingatkan kayak ini juga nih, kadada ibaratnya kadada efeknya juga, maka kemudian fadzakir ha gurbal maut, maka ingatkanlah akan dekatnya yang namanya kematian. Wa annahu aqrabu ghaibun yuntadhar, dan yang namanya kematian itu adalah hal yang paling dekat kita, yang sebenarnya paling kita tunggu. Artinya yang namanya kematian itu pasti datang. Cuma kita ini kada tahu kapan datang yang namanya kematian. Sehingganya kata Imam Al-Haddad wa khawifha bihujumihi ala ghirrah wa annahu mata nazal biha wa hiya ala halati ghair mardiyah tanqalibu bi khusran la akhir lahu. Sehingganya takutkan apa, disuruh menakutani kita nih lawan diri kita bahwa yang namanya kematian itu pasti datang dan kita kada tahu kapan ini akan datang. Naudzubillah waliyadzubillah, kalau kata beliau datang dalam keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam keadaan yang kemudian mungkin dalam keadaan yang ibaratnya bermaksiat atau hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah waliyadzubillah. Lebih-lebih lagi kemudian baginda Rasul mengingatkan kita di dalam sabda beliau, ujar baginda Rasul, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang itu kata baginda Rasul akan mati menurut kebiasaannya semasa hidup. Jadi ujar baginda Rasul, kebanyakan yamutul mar'u, kebanyakan orang itu ujar beliau matinya menurut kebiasaannya semasa hidup. Rancak kita mendengar di berita lah, entah itu rancaklah di berita di mana, di Facebook, di Instagram, di mana lah berita yang sering lihat, ada orang yang meninggal dalam keadaan mengaji, ada yang meninggal dalam keadaan sujud, ada yang meninggal dalam keadaan khutbah, ada yang meninggal dalam keadaan ini apa segala macam. Karena apa? Karena keitulah kebiasaannya semasa hidup. Artinya semasa hidupnya kemudian dihabiskan waktunya di dalam berdakwah, misalnya di dalam kemudian mengaji. Ada yang gawiannya kemudian dasar ketujuh mengaji hari-hari, kada pernah lepas dari Quran, maka bisa jadi kemudian Allah matikannya dalam keadaan baca Al-Quran. Orang yang sibuk dengan ibadah, sujud, yang memperbanyak sujud kepada Allah, kada sedikit orang yang kemudian mati dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian sebaliknya, kadang kita mendengar ada yang meninggal dalam keadaan lagi balapan, kan banyak. Ada yang meninggal kemudian lagi berjudi, ada yang meninggal dalam keadaan sabung ayam, menyawang ayam nih. Ada yang meninggal dalam keadaan ini, ada yang meninggal ini segala macam. Itu karena apa? Karena kebiasaannya semasa hidup.
Artinya kemudian sesuai sabda baginda Rasul, yamutul mar'u ala ma'aisha alaih, kebanyakan kata baginda Rasul seseorang itu mati menurut kebiasaannya semasa hidup. Sehingganya kata Imam tadi, jangan sampai kata beliau kita itu meninggal dalam keadaan hal yang tidak diridhai oleh Allah. Naudzubillah waliyadzubillah. Sehingganya tangqalibu bi khusran ila akhiralahu, sehingganya yang akhir tadi yang kemudian menjadi penutup kita, menjadi apa baik buruknya itu dilihat dari akhirnya kita menutup usia. Makanya kita kadang juga kemudian jangan kita menilai, tetapi bukan berarti istilahnya bukan berarti kemudian orang yang hidupnya kayak itu lalu kemudian apa kada dapat hidayah atau kemudian kada menutup dengan husnul khotimah, kada juga. Yang penting kemudian kita kadang memandang rendah kepada orang lain. Bisa jadi kemudian sebab inya merasa inya bermaksiat, merasa inya kurang ibadah, merasa kurang pahala, lalu kemudian Allah berikan hidayah, kedangan inya yang menangis mungkin di setiap malam, ya Allah kayak ini aja kah ulunnya, meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, Allah berikan hidayah, maka bisa jadi kemudian orang-orang yang taubat ini bisa lebih baik daripada kita. Karena kalau inya taubat, Allah terima taubatnya, maka sungguh kata baginda Rasulullah SAW, ataibu minal dzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosanya. Ada orang yang bertaubat sungguh-sungguh, taubatan nasuha, bujur-bujur taubat. Artinya niat kada bebulik lagi, kada menggawi lagi, taubat sudah meninggalkan berataan. Maka kata baginda Rasulullah, kaman la dzambalahu, seakan-akan inya kada dosanya. Kalau taubatnya diterima oleh Allah, semua bersih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, orang yang bisa jadi kemudian semasa hidupnya ibadah apa segala macam, bisa jadi kemudian menutup diri mati hidupnya dalam keadaan sulhul khotimah, naudzubillah waliyadzubillah, seperti kisah Barsisah. Ada Barsisah dulu ulama Bani Israel yang karena inya meremehkan maksiat. Jadi bukan kenapa, karena inya meremehkan maksiat. Makanya kita ini jangan menganggap remeh atau menganggap kecil dosa yang kita lakukan, tetapi pandanglah kepada siapa kita maulah dosa. Kadang kita kalau melihat dosanya kita beranggapan, wah dosa halus jenihnya, oh ini dosa kecil. Kalau kita melihat dosanya, tapi kalau kita melihat kepada siapa kita berbuat dosa, maka sesungguhnya kalau Allah murka, walaupun dosa yang kita gawe kecil, maka kalau Allah murka, naudzubillah waliyadzubillah, maka bisa jadi kemudian Allah kemudian hilangkan rahmatnya dari kita, naudzubillah waliyadzubillah. Seperti yang dialami Barsisah, ulama terkenal ahli ibadah yang menghabiskan usia yang di dalam ibadah, ditipu oleh iblis. Maka suatu hari kemudian iblis menyamar dalam bentuk manusia di dalam masjid, mendekati Barsisah, menangis sejadi-jadinya di masjid tadi sambil sembahyang ibadah apa segala macam, menangis. Kemudian Barsisah melihat orang ini susu ibadahnya menangis, setelah imbah tuntung diparaki lawan Barsisah. Jadi jar pian ini jar luar biasa di dalam ibadah pian bisa menangis apa segala macam. Apa jar rahasianya? Jadi ujar nang iblis tadi, sesungguhnya jar dulu aku pernah melakukan satu dosa, sehingganya dosa ini jar kemudian terus terbayang dalam diriku, sehingga kalau aku ingat dosa ini, aku di dalam ibadahku menangisi dosaku, aku di dalam keseharianku aku menangisi dosaku tadi, karena aku takut Allah jakada mengampuni dosaku. Lihat tipu daya syaitan. Itu luar biasa. Tipu daya syaitan luar biasa. Sehingga ujar Barsisah, maka ajarkanlah kepadaku bagaimana caranya agar aku bisa beribadah layaknya engkau beribadah, menangis di dalam ibadah, menangis di dalam keseharian. Jadi ujar iblis tadi, maka buatlah satu dosa sehingganya engkau bisa menangisi dosa buat tadi. Jadi ujar Barsisah tadi, ayo aja dosa kecil aja lah aja. Dosa kecil nih, artinya ditawar lawan Barsisah, sehingganya kemudian bisa ditangisi. Jadi apa jar kemudian dosa yang harus aku lakukan? Jadi ujar iblis tadi, membunuh orang ya. Jadi ujar Barsisah itu dosa besar. Membunuh itu juga kemudian dosa besar. Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan man qatala, barang siapa yang membunuh, man qatala nafsa faqana ma qatala nas, sejamnya barang siapa membunuh satu jiwa, maka seakan-akan ia membunuh semuanya. Itu dosa besar. Kalau kayak itu jar kemudian kayaknya aja lah aja. Berzina aja sudah. Oh jangan ya, zina itu jar harus dirajam ini segala macam, itu dosa besar. Jadi jangan zina. Kemudian ujar orang iblis tadi, kalau kayak itu kayaknya aja minum minuman keras.
Oh, kalau ini termasuk dosa kecil. Ujar Barasilsah. Artinya dianggap dosa kecil oleh Barasilsah. Artinya dibandingkannya lawan membunuh, berzina, minum minuman keras, ini termasuk dosa kecil. Ujar Barasilsah. Kalau kayak itu udah kita minum. Lalu datanglah jar ke warung. Ujar kita tuh anggaplah kemudian di warung yang dilayani oleh seorang perempuan. Dilayani binian nih. Minum kan segala macam, mabuk sampai mabuk, hilang kesadaran, akhirnya terjadilah kemudian zina dengan si penjual minuman keras tadi. Setelah sadar, ianya sadar telah melakukan hal yang paling memalukan di dalam seumur hidupnya, ianya takutan, ketahuan segala macam, akhirnya dibunuh si perempuan tadi. Karena apa? Karena ianya meremehkan dosa kecil tadi. Artinya bukan karena kita meremehkan dosanya, tetapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Sehingga ketika ianya meremehkan dosa tadi, maka ianya kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahlah minum minuman keras, kemudian berzina, bahkan kemudian membunuh si perempuan yang sudah dizinainya tadi. Sehingga ianya kemudian ketika itu tahulah semua orang ketika ianya membunuh tadi, maka akhirnya dilakukanlah kisos. Dilakukanlah kisos kepada si Barasilsah. Di akhir hayat Barasilsah, datang lagi iblis datang lagi. Ujar iblis, kayak apa aja, sungguh engkau telah menipuku wahai iblis. Ujar Barasilsah. Jadi ujar Barasilsah pulang nih, kada berhenti, kada ambil di situ, nya kemudian kembali lagi, kemudian menggoda. Jadi ujar iblis, maukah engkau aku bantu? Dibantu nih, anak dibantu. Jadi ujar Barasilsah, ayo aja, kayak apa aja caranya jar kemudian supaya selamat nih. Jadi ujar iblis, kayaknya aja, ikam jar kemudian sujud kepadaku, maka aku bebaskan kamu dari sini dan kemudian sampai di akhirnya kena aku bebaskan. Jadi ujar Barasilsahnya, jelas kadalah. Kalau aku sujud kepadamu berarti aku artinya tunduk kepadamu, maka sungguh neraka telah menungguku. Jadi ujar Barasilsah, kalau kada hendak sujud ya sudahlah, kini aja. Tundukkan kepalamu, maka aku akan menolongmu. Maka jar kemudian tunduklah Barasilsah, menundukkan kepala, maka saat itu juga jar kemudian si tukang jagal, artinya si algojonya nih, memenggal kepala Barasilsah, maka ia menutup usia dalam keadaan menundukkan kepala kepada iblis, ditutup usia dalam keadaan su'ul khotimah. Karena apa? Karena meremehkan dosa, walaupun karena menganggap remeh atau menganggap kecil yang namanya dosa. Kalau kita melihat dosanya, kita bisa menganggap remeh. Tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa, maka sesungguhnya kalau di hadapan Allah itu kedada yang namanya dosa kecil. Sehingga kemudian kata Ali Imam Al-Haddad tadi, ingatkanlah akan dekatnya yang namanya kematian. Sehingga kalau kita nih diingatkan dengan dekatnya kematian, maka bisa jadi kita kemudian semangat di dalam beribadah, semangat di dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita ini terkadang lebih percaya kepada manusia ketimbang kepada Allah. Kita ini sebenarnya sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah lawas. Di dalam Al-Qur'an yang kita baca, Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah mengatakan kepada baginda Rasul, engkau wahai Muhammad sesungguhnya akan mati. Wa innahum mayyitun, dan semua orang pun kemudian akan mati. Sadar, ingat kita akan mati, ingat. Tetapi kita kemudian lebih sering lalainya ketika kita hidup di dunia. Tetapi bilanya manusia yang mengingatkan kepada kita pasti percayanya luar biasa. Datang kepada dokter, beperiksa segala aja, ujar dokter, bahagia pian ini kada lawas lagi ini aja, paling lawas aja 2 bulan, insya Allah pianlah 2 bulan nang kada suah khusyuk sembahyang khusyuk, nang kada suah sedekah, nang kada pernah ibadah berinfak apa segala macam, semuanya digawi. Karena apa? Karena sudah ada vonis dari dokter 2 bulan lagi jadi kemudian paling lawas. Padahal kemudian kita ini sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, sehari ke depan pun kedada jaminan kita masih hidup. Tetapi kenapa kemudian kita sering lalai? Karena kita kemudian terbuai dengan keindahan atau kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita lupa akan yang namanya kematian. Makanya Ali Imam Al-Haddad mengingatkan lagi kepada kita, kalau kita nih Jersidin sudah mulai koler ibadah, koler berbuat taat, kolet berbuat baik, atau kemudian sudah mulai rancak maksiat, sudah mulai kemudian menggawi hal-hal yang kurang atau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatkan lagi bahwa yang namanya kematian itu sudah menunggu kita. Kalaupun kemudian ujar Imam Al-Haddad fa ilam yanfa'ha, kadada efeknya juga nih ujar beliau, maka kemudian fadhkurlaha, ingatkanlah kepada diri kita bahwa ma wa'adallahu bihi min atahu min thawab, bahwa Allah menjanjikan pahala bagi mereka yang berbuat
baik, berbuat ibadah, berbuat hal-hal yang diridhoi oleh Allah, itu ada pahala yang menunggu, dan Allah kemudian akan memberi ganjaran dari dosa-dosa yang kita lakukan atau maksiat yang masih kita gawe, itu dengan azab ataupun kemudian kelak kita akan diadab atau disiksa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah waliyadzubillah. Kita ingatkan lagi akan adanya kemudian pahala dan dosa. Maka bilanya diingatkan itu kemudian mudah-mudahan jadi kita kembali semangat di dalam beribadah, kembali semangat di dalam meninggalkan hal-hal yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya barang siapa, kata beliau, yang kemudian setelah itu kalau kededa anunya juga nih, maka katakan lagi kepada diri kita bahwa yang setelah kematian itu akan ada yang namanya surga dan akan ada yang namanya neraka. Artinya yang menunggu kita nih. Kalau kita banyak berbuat baik, berbuat taat, beribadah, berarti tempat kita kembali adalah surganya Allah. Tetapi sebaliknya, kalau lebih banyak kita maksiat, lebih banyak lalai segala macam, maka tempatnya adalah neraka. Naudzubillah waliyadzubillah. Maka kata beliau, fa'ali nafsaka bihadhil adhkar inda taka'udiha an ta'ah wa rukuniha ilal ma'siyah fa innaha minal adwiyatin nafi'ah li amradil qulub. Maka kata beliau, obatilah diri kita dengan apa yang kemudian diajarkan oleh beliau tadi, dari mengingatkan ibaratnya mengingatkan Allah Maha Tahu, dari mengingatkan diri kita kemudian adanya malaikat, kemudian mengingatkan lagi akan dekatnya kematian, kemudian mengingatkan lagi kemudian akan adanya pahala dan dosa. Kalau kada ada juga nih, ingatkan lagi bahwa akan ada yang namanya tempat terakhir kita, entah itu surga ataupun neraka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tumainau inthara min qalbika inda istish'arika anna Allah yaraka hayaan minhu yamna'uka an mukhalafatihi wa yahmiluka ala istashmiri fi ta'atihi fa indaka syai'un min khaga'igil muraqabah. Kemudian kalau kita kata beliau, kata Imamul Haddad, kita nih di dalam diri kita merasa bahwa sesungguhnya Allah itu melihat kita. Kemudian kalaupun kemudian kita istilahnya kadang merasa juga, tetapi setiap kita hendak melakukan apa aja, kita itu kemudian merasa malu, supan, yang kemudian melarang kita untuk menggawi maksiat, atau kemudian kadang ada merasa semangat agar kita kemudian beribadah kepada Allah, berarti kita kemudian sudah mulai memasuki yang namanya muraqabah, kita sampai kepada derajat atau makamnya orang yang muraqabah. Maka bilanya kemudian kata Muhammad, ingatkanlah diri kita lagi agar kita kemudian terus berada di dalam makam ini, agar kiranya kemudian kita bisa benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, karena kita terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma wa alam anal muraqabah min asyrafil maqamat wa arfal manazil wa ala darajat wa hiya maqamul ihsan al musyir ilaih bi qauli alaihi salatu wasalam. Dan ketahuilah, kata Imam Al-Haddad, yang namanya muraqabah tadi adalah maqam yang paling mulia. Wa arfal manazil, artinya derajat yang paling tinggi. Wa ala darajat, wa derajat yang paling tinggi. Wa hiya maqamul ihsan, itu yang dikatakan di dalam maqamul ihsan yang diisyaratkan oleh baginda Rasul lewat sabda beliau, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Yang namanya maqam ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat kepada Allah. Kalau kita kada kawajar baginda Rasul, maka beribadahlah seakan-akan kita kemudian merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu wahidin minal mu'minin yu'minu bi anna Allah la yakhfa 'alaihi syai' fil ardi wala fis sama' wa ya'lam anna Allah ma'ahu aina ma kana la yakhfa 'alaihi syai' min harakatihi wa sakanatihi walakin sya'na fi dawami hadzal mashhad wa husuli thamarati lati aqaluha alla ya'mal fi ma bainahu wa bainallah amalan yastahi ayyaruhu 'alaihi rajulun minal masalihin. Jadi kemudian ujar Imam Al-Haddad nih bahwa kita ini, ujar Sidin, sebenarnya yakin dan tahu bahwasanya kededa yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita gawi apa segala macam antara langit dan bumi, itu Allah maha tahu. Akan tetapi kemudian keadaan ini, artinya yang kita merasa nih bahwa kita ini selalu berada di dalam pengawasan Allah ini, kita yang berada itu dalam keadaan ini yang kemudian ujar Sidin sulit ngalih. Ujar Sidin, kita terus berada di dalam keadaan ini, sehingganya kata beliau, paling kada kalau kita kada kawajar Sidin merasa, kalau kita nih kada kawa merasa dalam keadaan ini, artinya selalu merasa diawasi oleh Allah, paling kada Sidin aqalluha, paling kada ala ya'mal fi ma bainahu wa bainallah amalan yastahi ayarahu alaihi rajulun minas salihin. Artinya kita merasa paling kada Sidin, kalau kita kada kawa dalam kondisi tadi, paling kada kita merasa supan seandainya ada satu orang soleh
atau seorang walinya Allah yang melihat atau tahu apa yang sudah kita gawi. Kadang kan kita beranggapan nih, kayak misalnya ada seorang walinya Allah atau ada seorang guru apa segala macam, bah Gus Haji Sidin ini tahu. Artinya kalau kita nih merasa bahwa kemudian bilanya Sidin aja kemudian tahu supan bana aja. Nah ini kemudian diperbolehkan di dalam istilah apa di dalam dunia, di dalam syariat kita itu diperbolehkan. Kalau menurut Al-Imam Al-Ghazali itu namanya istikhdaru syekh, menghadirkan seorang guru. Artinya kita menghadirkan seorang guru maksudnya merasa diawasi oleh seorang guru atau seorang wali atau seorang yang alim. Jadi di dalam kitab Bidayatul Hidayah agar jar kemudian menambah kekhusyuan kita. Kalau di dalam kitab fikih kita sembahyang menutup mata itu hukumnya makruh. Sembahyang menutup mata itu hukumnya makruh. Tetapi di dalam syariat kita seandainya jar kita menutup mata kemudian menghadirkan satu orang, entah itu walinya Allah yang kita yakini ada satu orang wali misalnya, atau ada seorang alim yang kemudian kita alimi kita yakini bahwa ini adalah seorang wali yang kemudian kita bayangkan kita ingat beliau, kita bayangkan beliau, itu menambah kekhusyuan kita, itu diperbolehkan. Di dalam kitab Bidayah itu namanya istikhdaru syekh. Kalau di dalam tarekat kan ada tarekat namanya, baik itu tarekat Semaniyah, Naqsyabandiyah apa segala macam, itu namanya Rabithah. Rabithah itu menghadirkan seorang guru, itu diperbolehkan. Sembahyang kita misalnya sembahyang, kemudian kita mulai kada khusyuk nih misalnya, pikiran kan apa segala macam, lalu misalnya kita merasa kalau kita misalnya membayangkan guru sekumpul misalnya, kita meyakini beliau adalah seorang wali. Kemudian bilanya kita nih membayangkan guru sekumpul misalnya, kita lebih khusyuk, atau kita merasa misalnya seandainya aja kemudian di sebelah kita ada guru sekumpul, atau membayangkan muhasidin, kemudian menambah kekhusyuan di dalam sembahyang kita, maka itu diperbolehkan. Atau misalnya bilanya kita membayangkan Habib Umar misalnya, bilanya membayangkan Habib Umar misalnya, kita di dalam sembahyang lebih khusyuk, ibadah kita lebih tenang segala macam, maka itu diperbolehkan di dalam syariat kita. Itu namanya istidharuh syekh kalau kata Imam Ghazali. Tapi kalau di dalam dunia tarekat itu namanya rabithah. Itu boleh agar menambah kekhusyuan kita di dalam beribadah, itu diperbolehkan. Nah itu kemudian paling kada ujar menghadar kalau kita kada bisa aja sih dia merasa diawasi oleh Allah, maka paling kada kita bisa merasa bahwa kita kemudian sedang ibaratnya kita membayangkan seorang guru, ataupun kemudian ibaratnya membayangkan seorang ulama yang bisa menambah kita khusyuk di dalam sembahyang, itu diperbolehkan. Maka wafanian amal siwa al khalqi bi syuhudil haqqi wa tahaqqub bi maghlis sadiqat inda maliki muqtadir, maka itulah kemudian sekiranya agar kita kemudian mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan merasa terus diawasi oleh Allah, atau paling kada kita merasa diawasi oleh orang-orang solihin yang dengannya kita tambah khusyuk di dalam ibadah, sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Faslun, bab yang selanjutnya, adakah yang ditanyakan sebelum masuk bab selanjutnya? Di hadapan Allah itu kada ada dosa besar, kada ada dosa kecil. Maksudnya gini, kalau sudah di hadapan Allah, artinya kalau dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang namanya dosa itu tergantung kemudian bagaimana Allah yang kemudian kita nih menyikapi, kemudian bagaimana menyikapi dosa tadi. Kalau kita menganggap kecil dosa, ataupun kita menganggap dosa itu kada ada apa-apanya nih, tapi kalau Allah murka, maka walaupun dosa kecil tetap itu kemudian menjadi hal yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada dosa besar yang kemudian kita menganggap ini dosa besar nih, luar biasa sudah. Tetapi ujar Allah, ku ampuni dosamu. Maka itu kada ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kada ada perbedaan. Kalau di hadapan Allah baik itu dosa besar kah, dosa kecil kah. Kalau dosa kecil yang kita kerjakan tetapi Allah menyebabkan itu Allah murka, walaupun kecil,
tetap kemudian kita jauh dari rahmat Allah. Tapi yang kita gawi dosa besar, tetapi kemudian Allah mengampuni dosa kita, walaupun dosa besar, maka kadada nilainya di sisi Allah. Artinya kalau kita melihat dari sisi Allah, kadada yang dosa besar, kadada dosa kecil, kadada dosa besar, dengan kemudian rahmatnya Allah dan ampunan Allah. Artinya kadada. Kalau Allah mengampuni, baik itu dosa besar, tetap kadada nilainya. Tapi kalau dosa itu kecil, Allah murka, maka tetap walaupun ibaratnya dosa kecil, kalau itu menyebabkan murka Allah, maka itu tetap menjadi dosa yang besar. Jadi kita jangan memandang dosanya, pandang kepada siapa kita berbuat dosa. Kalau kita memandang dosanya, kita bisa membedakan, oh ini dosa kecil, oh ini dosa besar, oh ini diampuni, oh ini kada diampuni. Tapi kalau kita memandang, oh kita ini maksiat, kepada siapa kita bermaksiat, maka insya Allah kalau kita memandang itunya, kita tidak akan pernah melakukan yang namanya maksiat ataupun dosa. Karena kita sadar kalau Allah murka walaupun itu dosa kecil, maka kadada jalan untuk kita menggapai ridha Allah. Tapi walaupun itu dosa besar, kalau Allah mengampuni, maka bisa jadi kita kemudian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi jangan? Belum lagi. Ada lagi sampai lagi? Adakah? Udah. Lagi? Sudah. Masalah niat tadi itu, misalkan udah niat, misalkan hafal gitu ya, hafal udah dalam tubuh sembahyang lah gitu ya, kira-kira bila hafal aja udah tubuh sembahyang membaca kita hanya kada tak gitu ya, sudah hafal juga, nah apa ya, kira-kira. Kalau di dalam kitab ini Jalil Haddad, kita bisa tahu niat orang itu sungguh-sungguh atau kada, itu terlihat dari amalnya. Kalau inya niat kemudian sampai tak amalkan, berarti niatnya di awal itu sungguh-sungguh. Kayak kita lah niat kenajar, kemudian bilanya sehat ya, orang garing lah biasanya nih, bila sehat ya hendak sembahyang duha, ya, hendak sedekah ini. Dilihat setelah garing sembahyang duha kada, sedekah kada. Kalau nya kada digawi, berarti niatnya ujar Imamul Haddad itu niatnya dusta. Tapi kalau niatnya kemudian niatnya tadi sampainya tegawi apa segala macam, berarti niatnya sungguh-sungguh. Tapi kemudian bagaimana jarak apanya nang sudah terniat tapi kada tegawi, maka berarti niatnya yang di awal tadi belum sungguh-sungguh. Karena di dalam riwayat dikatakan bahwa kalau kita jar kemudian apa ngarannya Allah buka, kalau kita nih memiliki niat baik, maka Allah akan membukakan 70 pintu taufik. Artinya kalau kita nih niat kita nih bujur-bujur, sungguh-sungguh lah niat kita nih bujur-bujur, maka satu niat baik itu akan Allah bukakan 70 pintu taufik agar sekiranya kita menggawi niat kita tadi. Kalau kemudian niat kita bujur-bujur, makanya di dalam riwayat dikatakan idza sadaqal azmu wa dhahasabil. Kalau niatnya sungguh-sungguh, maka jalannya akan terbuka lebar. Terkadang kita pernah niat kayak ini kan segala macam baik nih, niat baik biasanya tahu-tahu mulus saja jalannya. Oh jasa nyaman lah, jangan ini jangan nyaman, kemudian sampai ke tahap selanjutnya, sampai kemudian ke tujuan kita, terkadang kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkat kemudian di awal tadi niat kita sungguh-sungguh. Karena dari awal niat kita sungguh-sungguh, lalu kemudian Allah lancarkan, Allah mudahkan sampai kita kaum menggawi niat kita tadi. Selain kemudian Allah bukakan jalannya, Allah bukakan jalannya selebar-lebarnya, Allah pun kemudian membukakan 70 pintu taufik yang kemudian itu membantu kita untuk melaksanakan apa yang sudah kita niatkan tadi. Asal niatnya di awal bujur-bujur, biasanya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau niat dari pengamalannya kada tegawi, berarti niatnya di awal itu belum sepenuhnya. Bisa jadi kemudian ada niat lain yang kemudian terselip, atau kemudian niatnya di awal kemudian ada kurang, misalnya kurang 100% lah, kada bujur-bujur misalnya, pokoknya kada sepenuhnya lah. Sehingganya kemudian ada beberapa hal
yang meulahinya kada tegawi apa yang sudah diniatkannya tadi. Karena kalau sesuai apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, bilanya kita niat bujur-bujur pasti sampai ke tujuan kita, entah jalan yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan Allah bukakan 70 pintu taufik agar kita kemudian bisa menggawi apa yang sudah kita niatkan tadi. Nah, di situ kita melihat berarti niat kita sungguh-sungguh atau kada terlihat dari pengamalannya. Bilanya kada tamalkan berarti niatnya kada sungguh-sungguh. Tapi kalau sampai tamalkan berarti niatnya sudah di awal itu sudah baik dan sungguh-sungguh sehingga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ada lagi nih, teman-teman. Ada pengurus yang penting aja. Misalkan nih kalau ada kawanan lah gitu lah, niat kita ke pantai lah gitu lah. Tapi niatnya ke sana dulu ya kira-kira kayak berjalan kembali yang tadi. Yang ke pantai yang Jadi bang, jadi ibaratnya pas yang bilang aku itu suruh hati maka apa yang mesti tulaknya tuh nak bapaan. tulangnya itu ya itu kan Makaran pantai ini, aduh. Maka ke seberang pulau ini pantai kada Bali juga lagi. Maka Bali ini pian wah luar biasa. Pokoknya tergantung pada niatnya. Kita tulak itu apa kayak itu nah. Karena dulu di mana? Di pondok kita itu santri liburannya ke pantai. Kita santri liburan ke pantai. Kalau ada ke pantai, entah ke tempat yang kemudian apalah ya maulah kita tuh otak tuh tenang lah. Tetapi di awal sudah diniatkan, apa diingatkan kita. Niat kita ini jaresidin biasanya kita hendak tulak tuh. Niatakan di sini tafrijul ham, artinya menghilangkan kesumpekan. Artinya bukan apa. Dan biasanya kalaupun ke pantai, biasanya nyari di ujung. Di ujung dicari biasanya. Tempat yang sunyi dan khusus santri aja. Kada danang bercampur orang apa tuh biasanya kayak itu dicarikan tempat. Dan biasanya sidin pun kemudian sidin pun kayak Habib Zain. Kita pernah sama Habib Zain kalau didapat di pondok itu istilahnya tanazah. Bahasa Arabnya tanazah biasanya. Jadi ya sidin besok santri ke pantai. Sidin tulak juga, sidin tulak. Kadang sidin 4 juga ke pantai yang bisa mandi apa segala macam. Tetapi di tempat yang bujur-bujur kita aja di situ. Kada bercampur orang lain. Ya main bola aja. Jadi ente mau main bola apa terserah kayak gitu. Jadinya tapi di tempat yang hanya kita aja. Kalau hanya ada orang lain kan, apalagi ibaratnya ada binian apa segala macam kan kita kada tahu. Nang mata kada kamu jaga mata, nang pandiran kita belum apa segala macam. Sehingganya walaupun tetap kemudian kita menjaga. Jadi dibawa ke pantai di tempat yang khusus kita aja di situ. Jadi membawa bekal dari pondok, bawa bekal, bawa nasi apa segala macam itu bawa. Itu liburan boleh. Tapi niatnya di sini niat tafrijul ham. Kemudian niatnya supaya menghilangkan kesumpekan di sini, kemudian supaya kita tambah semangat kemudian di dalam ibadah apa segala macam. Karena kan jasidin selama ini ente jasidin di pondok nih terkurung lah jasidin. Jadi keluarkan sini liburan refreshing. Jadi setelah ini jasidin nyatakan supaya lebih semangat lagi belajar, semangat lagi beribadah. Nah niatnya di situ. Jadi walaupun ibaratnya kita ke tempat yang seperti itu, tetapi di tempat yang kita pribadilah. Dan kemudian niatnya pun niat yang bagus. Tapi kalau niatnya kemudian hendak refreshing kan ya, tapi ke tempat yang kemudian ya pasti rame lah kalau kita kan. Wah ini nih
Apalagi biasanya anak kalau seberang pulau apa segala macam. Apalagi kalau ke Bali, ke Lombok, wah sudah itu terlihat apa ya? Terlihat. Wa ya Rabbana kama khalaqtana aja. Artinya ya Allah yang Engkau perlihatkan sebagaimana Engkau menciptakan kami. Ini kan ada apa-apanya nih. Itu kalau di sana, sudah bebas luar biasa. Kalau di sana nih, itu kalau sudah di sana. Tapi tergantung pada niatnya. Kalau niat kita baik, yang kita dapat baik. Tapi kalau dapatnya buruk, maka niatnya buruk, dapatnya pun akan buruk. Makanya tergantung pada niatnya. Ujar baginda Rasul, innamal amalu binniyat. Setiap apa yang kita kerjakan itu tergantung pada niatnya. Walaupun ibaratnya kita pergi ke tempat yang kada baik, kayak pantai, bukan kada baik lah, kurang baik lah kayak tenah. Kalau pantai kan, ya kita sudah pasti kalau sudah pantai, ya pasti kayak itu, yang ada aurat, apalah segala macam. Walaupun kita kayak tadi, tapi kalau kita mengasingkan diri tadi, menyorangan kan kada berkumpul segala, kada apa-apa. Artinya tetap bagus. Tapi kalau sudah niatnya aja sudah makanya banyaknya bule aja. Nah, tujuan tadi gitu. Nah, tujuannya di awal itu apa? Niatnya apa? Maka yang didapatkan itu sesuai apa yang sudah diniatkan. Kalaupun kemudian niatnya buruk, ya dapat buruk. Tapi kalau niatnya baik, dapatnya pun akan baik. Itu tergantung. Jadi tergantung kepada niatnya. Jadi telaah lagi, lihat lagi dalam hati niat kita apa. Jadi itu yang akan kita dapatkan. Jadi semuanya tergantung kepada niatnya. Lagi kita katakan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita kemudian terus berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semangat di dalam beribadah, semangat di dalam mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan yang punya hutang dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan kalau kita dikumpulkan bersama guru-guru kita dan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma razzaqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqi wa la matuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum